Xabi Alonso dipecat Real Madrid. Lah katanya ini cuma Piala Ciki, kok dipecat? Berarti ini bukan soal taktik, ini soal gengsi. Tapi kayaknya nggak cuma sedangkal itu, ada yang lebih jauh dari itu. Mari kita bahas. Bayangin nih ya, seorang gelandang elegan dari Real Madrid, legenda Real Madrid, kemudian menjadi pelatih dengan track record tak terkalahkan di Liga Jerman, datang lagi ke Real Madrid sebagai pelatih, punya harapan baru, diharapkan taktik permainannya lebih menarik dari Ancelotti, tapi nggak bertahan sampai 1 tahun, 7 bulan selesai. Xabi Alonso berpisah dari Real Madrid sekarang. Ini bukan soal Piala Super Spanyolnya, ya mungkin itu puncaknya, tapi ini lebih ke bagaimana cara pegang ruang ganti. Sepertinya Xabi Alonso dinilai nggak bisa memegang ruang ganti Real Madrid yang penuh dengan bintang dan ego tinggi. Oke, langsung kita mulai dari yang kemarin paling kelihatan, yaitu kekalahan Real Madrid dari Barcelona di Piala Super Spanyol. Banyak yang bilang fans Real Madrid bilang katanya, ya elah ini cuma Piala Ciki, nggak apa-apa, lepas aja. Tapi kenyataannya manajemen nggak suka Real Madrid harus kalah dari Barcelona. Berarti ini bukan tentang Piala Ciki, tapi ini soal gengsi. Masalahnya juga bukan sekedar kekalahannya, tapi bagaimana cara kalahnya. Madrid dinilai mainnya Madrid nggak solid, mainnya juga kelihatan nggak kompak, dan yang paling penting tidak satu suara. Dan ini hanya pemicu, bukan penyebab Xabi Alonso harus mengakhiri kerjasamanya dengan Real Madrid. Yang kedua adalah ruang ganti yang retak. Nggak ada komunikasi yang bagus antara Xabi Alonso dan para pemain. Misalnya dengan Valverde. Valverde komplain, dia nggak suka selalu ditaruh di wingback kanan. Karena Valverde merasa kemampuannya dibatasi. Dia nggak bisa leluasa untuk menunjukkan potensinya sebagai gelandang. Dia nggak mau terlalu banyak tugas untuk defensif dan dia merasa nggak maksimal dalam transisi positif menyerang. Yang kedua, konflik sama Rodrigo. Rodrigo ini merasa menit bermainnya berkurang. Dia selalu menjadi korban ketika skema itu berubah. Dia menilai dikasih peran nggak jelas. Yang ketiga juga komunikasi nggak bagus sama Jude Bellingham. Jude Bellingham menilai taktik Xabi Alonso ini mengorbankan perannya. Pergerakan Jude Bellingham merasa dibatasi nggak seperti sebelum Xabi Alonso datang. Dia merasa kurang kebebasan seperti musim sebelumnya lah. Intinya begitu. Dia pengennya menjadi seperti free roll. Yang keempat yaitu konflik sama pangeran kesayangan Opa Perez sama Kylian Mbappe. Ini yang paling krusial. Ego Mbappe besar nggak mau diatur, pengen diperlakukan spesial. Dan ya puncaknya kemarin waktu kalah dari Barcelona, Xabi Alonso meminta untuk para pemain Real Madrid berbaris untuk melakukan guard of honor ya, yaitu penghormatan terhadap klub lawan yang memenangkan piala itu, yaitu sebagai bentuk sportivitas. Xabi Alonso kasih kode bergabung, Mbappe menolak, dan yang mengejutkan adalah seluruh pemain Real Madrid lebih nurut ke Mbappe daripada nurut sama Xabi Alonso. Semua bubar masuk ke ruang ganti, Xabi Alonso ditinggal di lapangan. Ini ngeri coy. Manajemen melihat ini ya jelas ini sinyal bahaya. Ini kalau dilanjutin, korbannya adalah Real Madrid. Nama besar Real Madrid pasti akan runtuh kalau semua ini berpengaruh ke permainan Real Madrid. Hierarki kepelatihan di sini juga hancur, pelatih nggak ditaati. Semua pemain lebih mendengarkan bintang daripada pelatihnya. Ya terus siapa yang harus dihormati di sini? Sebetulnya rekor bertandingnya Xabi Alonso juga nggak jelek-jelek amat. Ya kalau dilihat di sini ya hampir sama kayak Hansi Flick ya. Cuma Hansi Flick di Barcelona ini kalau Real Madrid dan Barcelona ketemu dia lebih sering menang. Ya. Dan Hansi Flick mungkin lebih bisa pegang ruang ganti dan Xabi Alonso dinilai nggak bisa pegang ruang ganti. Ya jadi ini bukan pemecatan sepihak sebetulnya karena merasa nggak dihormati. Xabi Alonso kemudian mengajukan ke manajemen Real Madrid, udahlah gua mundur aja karena gua merasa nggak dihargai di sini. Akhirnya sepakat, setuju, ya sudah kerjasama berakhir. Dan untuk mengganti sementara Real Madrid menunjuk Alvaro Arbeloa, yaitu pemain yang dulu di Madrid sebagai wingback kanan. Karirnya sebagai pemain saya jelas tahu, tapi karirnya sebagai pelatih saya nggak gitu tahu. Jadi track recordnya kalau dibanding sama Xabi Alonso ketika datang ya jauh banget. Nah yang jadi pertanyaan adalah Xabi yang legenda Real Madrid sebagai pemain prestasinya bagus, sebagai pelatih prestasinya bagus waktu di Jerman, datang ke Real Madrid nggak dihargai. Bagaimana dengan Arbeloa? Apakah Arbeloa akan menjadi korban selanjutnya dari keegoisan para bintang Real Madrid ini? Ya kalau dilihat sih sebetulnya bintang Real Madrid ini namanya nggak sebesar Beckham, Figo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos,
R9 Ronaldo belum sebesar itu, tapi kayaknya gayanya sekarang luar biasa. Dan ini yang jarang dibahas ya. Ya mungkin ini agak kontra dengan fansnya Mbappe. Semenjak kedatangan Mbappe ke Real Madrid, El Clasico didominasi oleh Barcelona. Madrid cuma menang 1 kali, Barcelona menang 5 kali. Ya ini apa, kayaknya kalau si Mbappe punya ego yang begitu besar ya nggak cocok lah. Ya kecuali Mbappe itu prestasinya numpuk kayak Messi, kayak Ronaldo. Ya kenyataannya di Madrid pun dia belum memberikan dampak yang besar untuk mendapatkan gelar bagi Real Madrid gitu. Tapi egonya tinggi banget. Dan semenjak kedatangan Mbappe ini, Real Madrid sudah berganti beberapa pelatih. Dan penyebabnya pasti ada bersinggungan sama Mbappe. Ini anak raja, anak emas, nggak bisa disenggol, tapi juga nggak bisa diatur. Tapi dampaknya ke prestasi Real Madrid secara umum juga belum terlalu kelihatan. Sebetulnya kemarin dia pergi dari PSG dan kemudian PSG mendapatkan prestasi gelar yang berderet-deret itu membuktikan bahwa kekompakan sebuah tim itu jauh lebih oke daripada permainan satu orang walaupun dia bintang, walaupun dia jago gitu. PSG ditinggal Mbappe, kemudian mainnya kompak, enak dilihat, gelarnya berderet-deret. Sementara Mbappe ke Real Madrid belum dapat apa-apa. Ya kesimpulannya adalah Xabi Alonso adalah gelandang elegan, dia pelatih yang berkarisma, punya banyak taktik, tapi Real Madrid lebih mengalah untuk membela para pemain bintangnya. Jadi untuk ke depan ini bukan nggak mungkin akan terulang lagi, Real Madrid ini akan terjebak di istilahnya Mbappe FC ya, di situ tuh. Padahal Real Madrid sendiri yang selalu mengagung-agungkan bahwa tidak ada nama pemain yang melebihi nama klub itu. Bahkan sekelas Ronaldo pun waktu itu dibuang. Ya Ronaldo songong sih ya, prestasinya berderet-deret, bahkan sampai hari ini bisa menunjukkan konsistensi Ronaldo dalam mencetak gol. Nggak cuma individu, tapi berdampak ke prestasi Real Madrid secara umum. Nah untuk Mbappe ini belum bisa membuktikan, tapi perlakuan Real Madrid sudah melebihi apa ya, selalu dispesialkan, selalu dibelain. Itu faktanya untuk fans Madrid, untuk fans Mbappe, ya itulah yang terjadi gitu. Ya begitulah kira-kira. Ya gimana menurut teman-teman? Ya udah gitu aja lah, jangan lupa subscribe.